Asik. Pagi semuanya. Selamat datang kembali di acara BBKT. Belajar bareng Koko Tony. Asik nada kayak gitu ya. Gila kita libur terus ya. BBKT lagi banyak liburnya nih. Ya kita lagi apa? Lagi kemarin musim liburan. Teman-teman apa kabar? Pagi Bu Okti, pagi Bu Nia. Selalu semangat. Yes yes yes. Tapi kita udah lama ya. Kita kayaknya saya nggak pernah BBKT sambil denger kita sambil nyanyi lagunya MCI ya. Gimana kalau sekarang kita setel dulu nih apa theme song MCR ya teman-teman juga mengingat kembali perjalanan-perjalanan kita gitu ya. Ya teman-teman juga apa em, apa namanya ini apa nih? Ini bukan ya kayak situ dah. Kita nyanyi sama bareng-bareng dulu yuk. Hmm, Bawa ke eh, puncak ini buru-buru amat. tertinggi, bergandeng tangan. Ulang asik. Mari kita nyanyi. Bu halo Bu Mas Sotian. Membuka Asik, mantap Battle with MCI guys. Mau nanya dong, tadi kalau misalkan pas kita setel video tadi YouTube ya, itu suaranya putus-putus gak atau videonya patah-patah gak sih? Kalau di teman-teman nonton, karena kan saya nggak tahu ya. Oke, ya sambil aku nunggu teman-teman jawab, bantu bantu infokannya tadi patah-patah apa enggak. Kita lanjut ya teman-teman ya. Selamat datang di acara BBKT Belajar bareng Koko Tony. Ya, hari ini kita akan belajar apa teman-teman? Yang pasti kita akan mempelajari fokus ke dalam basicnya kita. Ya, basicnya kita di bisnis MCI. Seperti yang sudah kita semua ketahui, Anda dan saya, kita semua di bisnis MCI, kita paham. Pak Yohanes sering mengingatkan untuk bagaimana cara kita untuk selalu fokus mengikuti sistem. Follow the system. Follow the system. Apapun yang terjadi, yang kita lakukan adalah apa teman-teman? Mengikuti sistem. Ya, ya benar. Follow the system. Nah, teman-teman, di sistem MCI, di VSN saat ini kita sudah mempelajari atau Anda mungkin sudah pernah mendengar bahwa fokusnya adalah konsep 573. Oke, 573. Nah, 573 ini teman-teman adalah dasar-dasar langkah-langkah yang teman-teman tuh perlu lakukan dan perlu edukasikan kepada tim. Teman-teman perlu ajarkan kepada tim. Teman-teman perlu untuk duplikasikan kepada tim. Ya, karena jika teman-teman menduplikasikan ini, hasilnya maka teman-teman akan memiliki member-member yang kemudian akan terus bertumbuh menjadi leader-leader yang hebat, termasuk Anda. Ya, sehingga kalau misalkan patah-patah videonya, oke siap, thank you Bu Vita. Suaranya patah-patah gak Bu? Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bergerak makin sukses di bisnis MCI, maka yang perlu dilakukan adalah apa? Edukasikan ini. Tim Anda berkembang, Anda berkembang. Anda berkembang, tim Anda berkembang. Jadi saling mengembang, teman-teman. Ya bukan tapi bukan kayak adonan kue ya, tapi kita benar-benar sama-sama saling berkembang, saling bertumbuh sehingga apa? Makin kuat. Ya, ibaratnya seperti akar pohon, awalnya mungkin kecil, teman-teman. Mungkin lemah pohon akarnya. Tapi ketika terus diberikan nutrisi, terus mengikuti sistem yang ada di dalam alam semesta, ya untuk terus bertumbuh, menjalar, mendalam dan melebar, teman-teman, maka teman-teman kemudian akan memiliki sebuah akar yang kuat. Dan akar yang kuat akan bisa mengambil nutrisi yang banyak. Dan dengan nutrisi yang banyak, maka pohon Anda akan tumbuh dengan besar dan lebat. Ya, kemarin ada satu apa waktu saya ibadah teman-teman ya, ada satu statement. Aku nggak tahu bukan pas ibadah kayaknya. Bukan bukan bukan. Aku lihat di IG Reels ya. Ketika kita menjadi pohon, apa apapun yang Anda lakukan, pohon apa? Ketika Anda menjadi pohon, bukan. Pastikan dalam segala hal yang dilakukan dalam kehidupan ini, pastikan ada buahnya. Ya, maksudnya apa tuh ada buahnya? Artinya adalah bertumbuh besarlah, lebatlah, dan berbuah sehingga ada sehingga Anda bisa memberikan dampak bagi orang-orang sekitar Anda. Gitu. Ya. So, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang 573. Kemarin kita sudah belajar tentang basic step, kita sudah belajar tentang 7 kebiasaan victorious person, dan hari ini izinkan saya, Tony Hansen, untuk berbagi kepada Anda tentang yang namanya 3 prinsip dasar. Oke, saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang sudah mempelajarinya atau sudah mengerti tentang 3 prinsip dasar. Tapi yang jelas adalah apa teman-teman? Sekali lagi saya boleh katakan kepada Anda bahwa jangan sampai semua informasi ini hanya berhenti di Anda. Oke, tugas Anda adalah apa? Mengajarkan dan mengedukasikan juga kepada tim.
sehingga sama-sama berkembang dan sama-sama bertumbuh. Oke? Oke, kita lanjut. Jadi tiga prinsip dasar. Tiga prinsip dasar ini apa, kok Tony? Ya, tiga prinsip dasar ini awalnya ini masuk ke dalam yang namanya tujuh kebiasaan Victorious Person. Tapi kemudian kami keluarkan, teman-teman dari divisi MAS mengeluarkan ini dengan tujuan agar Anda benar-benar lebih bisa memahami dan lebih fokus dalam melakukan tiga prinsip dasar. Ya, yang namanya tiga prinsip dan dasar, artinya inilah adalah intinya. Ya, tiga prinsip dasar. Bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis MCI? Anda perlu juga melakukan tiga prinsip dasar ini. Nah, yang pertama adalah apa, Kotoni? Yang pertama, tiga prinsip dasar adalah belajarlah cara melakukan yang namanya edifikasi. Oke, namanya apa? Edifikasi, yes. Ya. Dan yang kedua adalah apa, teman-teman? Yang kedua, Anda sudah mempelajari tentang edifikasi, Anda perlu belajar tentang yang namanya konsultasi. Oke, konsultasi. Dan yang ketiga adalah apa, teman-teman? Tiga adalah no cross lining. Dan ini nanti penting sekali untuk kita bahas ya pada pagi hari ini ya. Jadi, apa aja tiga prinsip dasar? Edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman ya. Apa itu edifikasi? Nah, edifikasi ini adalah proses memberikan nilai tambah kepada sesuatu atau seseorang sehingga memiliki nilai lebih di hadapan prospek. Oke, di hadapan prospek ataupun di hadapan leads Anda di sosial media ataupun memberikan nilai tambah di mata viewers Anda di sosial media ataupun memberikan nilai tambah kepada followers Anda di sosial media. Ya, sehingga mereka ketika melihat apa yang Anda sharingkan, mereka melihat, oh, oh ini ternyata ini loh, gitu. Ya, memberikan nilai tambah. Nah, edifikasi itu dilakukan terhadap apa, teman-teman? Bisa terhadap perusahaan, bisa terhadap produk, bisa terhadap bisnis kita, dan juga terhadap rekan bisnis kita. Oke, ya. Nah, jadi edifikasi adalah kita memberikan nilai tambah atau kita mengangkat derajat seseorang ataupun sesuatu. Ya, sehingga ketika kita ngomong secara prospek dan prospek akan melihat bahwa apa yang kita sampaikan itu luar biasa. Jadi bukan sekedar cuma cerita tentang bioblast bagus buat kesehatan atau misalnya Magic Stick bagus buat ngerol-ngerol. Nggak seperti itu, teman-teman. Kita perlu memberikan edifikasi. Misalnya apa? Contohnya nanti akan kita sharingkan ya. Nah, kalau ini kita bahas tentang yang namanya prospecting aja, teman-teman. Ya, karena salah satu nafas kita adalah presentasi. Ya, kita bisa closing itu jika ada yang namanya presentasi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang alur penjualan, ya, orang itu akan closing ketika apa? Ketika dia sudah memutuskan untuk membeli atau dia sudah hot. Ya. Jadi closing terjadi ketika ada hot prospect. Ya, hot prospect ini adalah orang yang sudah paham dan sudah mau betul tentang apa yang ingin dia beli. Nah, hot prospect ini didapatkan dari mana, teman-teman? Didapatkan dari namanya warm market. Warm market adalah orang yang sudah mengetahui tentang apa yang kita jual, tetapi mungkin mereka masih ragu-ragu untuk kemudian untuk membeli. Ya, mereka masih menimbang-nimbang apakah mereka mau membeli atau tidak, apakah mereka butuh atau tidak. Dan warm market ini didapatkan dari mana? Dari yang namanya cold market. Benar-benar orang yang belum tahu apa itu MCI, siapa itu Anda, mereka sama sekali belum tahu. Ya, jadi closing itu terjadi jika apa? Ketika ada orang-orang yang di cold market, orang-orang yang belum tahu tentang MCI, belum tahu tentang Anda, kemudian mereka mulai mengenal Anda dan mulai tahu tentang produk MCI, mulai goyang, mulai kepengen, kemudian akhirnya dengan edifikasi yang Anda berikan, kemudian dia bisa melakukan yang namanya menjadi hot prospect dan kemudian dia mengambil keputusan untuk membeli. Nah, itu berbicara tentang alur penjualan. Kalau kita berbicara tentang alur presentasi, ketika Anda mengundang upline Anda, misalnya ya, Anda mau prospek orang, terus Anda ajak upline Anda. Ini saya baca dulu ya. Edifikasikan rekan bisnis Anda sebelum berjumpa dengan prospek Anda. Maksudnya apa, kok Tony? Maksudnya ketika Anda buat janji, ya 5 langkah dasar ya buat pertama buat janji ya untuk dilakukan presentasi. Ketika Anda mengajak upline Anda untuk membantu Anda melakukan presentasi, pastikan Anda sudah mengedifikasi atau memberikan nilai tambah terhadap upline Anda. Oke? Contohnya misalnya saya mengajak Pak Wendy. Ini katakanlah kami waktu itu masih zaman-zaman katakanlah saya masih sama Pak Wendy masih sama-sama noob lah ya. Sama-sama belum jadi apa-apa, nggak ada tuh level-levelan di MCI misalnya ya. Ketika awal sedang kami bisnis MCI. Saya mau ajak Pak Wendy ke, Pak Yohanes ke, Pak Ari Junarta ke, ya kan? Saya akan buat janji seperti itu, teman-teman. Edifikasi, berikan nilai tambah. Bro, apa kabar? Misalnya saya telepon dengan teman saya kan. Karena zaman dulu kan cuma ada BBM doang ya. Eh, Bro, apa kabar? Ketemuan yuk, di mana? Di Mangga 2 Square. Ada apa, Ton? Gue udah Kang tahu nih, teman gue lagi jalan bisnis bagus banget. Berikan nilai tambah. Padahal dia masih muda loh, tapi sekarang penghasilan tuh udah luar biasa. Dan kemarin tuh dia baru aja beli mobil, wah, gitu ya. Berikan nilai tambah. Ya. Wih, bisnis apaan, Ton? Oh, pokoknya makanya kita ketemu nanti gue kenalin sama teman gue itu.
Nah, itu artinya kita sudah memberikan nilai tambah kepada upline kita. Misal tadi saya misalkan ngajaknya Pak Wendy, artinya saya sudah memberikan nilai tambah kepada Pak Wendy bahwa Pak Wendy adalah orang yang luar biasa, bahkan dalam waktu singkat menjalankan bisnis ini yang mau saya tawarkan pada dia, Pak Wendy udah bisa beli mobil, gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga teman saya penasaran, wih gila ya, udah bisa beli mobil. Siapa tuh orangnya? Bahkan katanya masih muda, bla 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 bla. Sehingga apa teman-teman? Ketika nanti ketemu, dia hadir dengan rasa penasaran. Nah, dan biasanya dalam proses edifikasi itu tidak hanya berhenti di dalam proses di telepon atau ketika membuat janji. Justru momen-momen saat ketemuan itu juga tidak kalah pentingnya, ya. Itu justru sangat penting sekali. Nah, biasanya teman-teman boleh nanti kong kali kong sama leadernya ya ketika janjian. Leadernya silakan izin dulu ke toilet kek, pura-pura ngangkat telepon kek, ya, atau eh ya gitu lah, nggak mungkin dong ke belakang cuci piring gitu ya. Ya, pura-pura telepon kayak ke depan atau pura-pura ke toilet gitu ya. Terus kemudian Anda sebagai orang yang mengundang upline Anda langsung ke prospekan Anda. Nah, itu tuh orang itu yang aku bilang, ingetin lagi apa yang saya sampaikan sebelumnya. Edifikasi lagi teman-teman, ketika upline Anda tidak berada di tempat. Ya, jadi jangan edifikasi pas ada upline Anda, tapi lakukan edifikasi ketika upline Anda tidak ada di tempat. Nah, itu tuh orang itu yang gue bilang kemarin tuh, masih muda kan, tapi orang luar biasa loh. Jangan bisnis ini tuh nggak belum lama tiba-tiba udah bisa apa, udah bisa beli mobil, keren banget. Makanya hari ini kita dengerin ya. Nanti tentang lu gimana gimana ke depan, gampang lah. Terkaya dengerin dulu. Kalau cocok kita kerjasama. Kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue udah kasih tau lo. Gitu teman-teman. Nah, disitulah momen respect dari prospekan kita akan jadi lebih tinggi lagi terhadap upline kita ketika melakukan presentasi. Sehingga apa efeknya? Ketika upline Anda melakukan presentasi, prospek akan mau mendengarkan. Nah, di sini saya teman-teman Mas mengatakan bahwa edifikasikan rekan bisnis Anda dan bukan sebaliknya. Oke? Edifikasikan rekan bisnis Anda, bukan sebaliknya. Maksudnya apa, Ko Tony? Maksudnya, ketika kita melakukan presentasi, teman-teman, ketika kita melakukan edifikasi, yang Anda edifikasi itu adalah upline Anda, bukan prospekan Anda. Ya, misalnya gini, saya ngajak Pak Wendy ketemu sama prospekan saya yang manajer. Begitu ketemu saya perkenalkan ya kan. Eh, halo, apa kabar bro? Bla 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 gitu bahasa basi kan. Kenalin ini Pak Wendy, rekan kerja yang saya ceritain kemarin. Terus Pak Wendy ini kenalin nih, ini namanya misalnya Pak Gayu, jangan sebut nama member lah ya karena nanti konteksnya negatif. Bapak A misalnya Bapak A gitu kan. Ulang, ulang guys, ulang ya, tarik ke distract. Saya udah ketemu nih, saya ngajak Pak Wendy ketemu prospekan saya yang direktur atau manajer gitu ya. Terus saya kenalkan. Halo Pak, apa kabar? Ini kenalin ini Pak Wendy, ini rekan kerja yang saya ceritakan kemarin. Dan Pak Wendy ini kenalin ini Pak Wendy, ini Bapak A. Beliau ini adalah seorang manajer Pak Wendy di satu perusahaan bla 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 bla. Ini orang keren banget, orang potensial banget Pak Wendy. Kalau misalnya kita bisa closing, kita bisa bareng sama beliau nih. Relasinya banyak di mana-mana Pak Wendy. Dia itu orangnya begini 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 begini. Ya. Teman-teman, kalau Anda saya edifikasi, apa yang Anda nilainya jatuh, prospek Anda langsung akan begini. Oh enggak. Biasa lah Ton. Enggak gitu. Enggak. Dia akan kemudian malah akan naik teman-teman. Ya, merasa lebih tinggi, merasa paling hebat dan paling kuat gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Ketika presentasi, belum tentu si Bapak A ini akan mendengarkan apa yang Anda. Yang terjadi adalah apa? Akan bisa terjadi dicuekin, bisa terjadi perdebatan, yang pasti yang tidak akan terjadi adalah apa? Tidak akan terjadi closing. Saya pernah soal teman-teman mengalami hal itu. Saya bantu teman saya, tim saya prospek di daerah Puri, Purinda Mall ya. Kita prospek di situ. Nah, member saya salah melakukan edifikasi. Yang diedifikasi adalah temannya. Temannya, enggak. Dan akhirnya ketika saya cerita, oh saya udah tahu itu. Oh iya sudah ngerti itu. Oh iya banyak teman saya. Bla, 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 bla. Gitu teman-teman. Akhirnya apa? Saya berjuang karena ini bantuin tim ya teman-teman, ya. Saya berusaha setengah matang untuk mencoba untuk membalikan kondisi. Ya, sudah bisa masuk pelan-pelan, tapi waktunya sudah tidak cukup. Akhirnya apa? Tidak closing. Dan ketika saya tanya sama tim saya, emang dia emang dia sekeren itu kah? Ya sebenarnya sekarang dia lagi susah kok. Ah, ah, hari yang mantap katanya. Ah, lah. Aduh, karena salah edifikasi, akhirnya apa? Nggak jadi closing dan orang itu jadinya hidupnya tidak terjadi terbantu.
Padahal kalau misalnya proses edifikasi benar, mungkin orang itu akan mau merendahkan hatinya, kemudian untuk mendengarkan dan benar-benar melihat peluang yang ada di bisnis kita. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai salah edifikasi ya. Mau ada di kota mana, mau kota ini kalau misalnya apa yang saya belum punya pencapaian gimana kota ini? Gampang. Bilang aja apa yang ada orangnya ulet, apa yang ada orangnya rajin, apa yang ada orangnya suka belajar, apa yang ada orang aktif. Iya, sebutkan aja hal-hal positif yang bisa Anda lihat dari apa yang ada. Kok Tony tapi nggak ada hal positif yang bisa saya lihat dari upline Anda? Upline saya. Jangan ajak upline Anda yang itulah kalau gitu. Ya, berarti Anda harus jadi upline untuk diri Anda sendiri. Ya, sampai sini clear ya? Clear. Oke, kita lanjut. Itu tentang yang namanya kalau ke upline, ke produk, kita bisa melakukan identifikasi dengan cara apa? Dengan cara memberikan testimoni. Ya, ini produk sebenarnya bukan sembarang produk, Pak. Ya, ini waktu saya beli, waktu itu saya pikir ini cuma biogas biasa lah, gelas. Tapi ternyata ini ngebantu banget ya, karena dengan ini Pak ya kita tinggal taruh di dispenser, ambil air, putar-putar sebentar, minum itu tuh bagus banget rasanya. Yes, gitu ya. Itu cara memberikan edifikasi, memberikan nilai tambah. Lebih simpel jadinya, Pak. Nah, ada kata-kata yang eh, terapa atau lebih apa gitu, sehingga memberikan value, added value, memberikan nilai tambah gitu ya, teman-teman ya. Sampai sini clear ya. Lanjut. Jadi kalau misalnya Anda ngajak prospek, ingat jangan terbalik. Ya, edifikasikan bisnis Anda, bukan sebaliknya. Nah, ketika Anda sebagai seorang upline dan Anda diundang oleh member Anda untuk presentasi dan ketika Anda diedifikasi, tolong juga jangan jangan diterima sendiri. Tapi lakukanlah proses edifikasi balik terhadap tim Anda. Misalnya Anda di, misalnya Anda diedifikasi, ini apa saya luar biasa udah jajan ke luar negeri bla 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 bla. Ya, terus Anda bilang gini, oh sebenarnya saya bukan hebat atau gimana sih, tapi saya bisa seperti ini ya karena ada eh, si A ini, si ada ada tim saya ini, orangnya rajin, ulet. Nah makanya hari ini saya tebampingin beliau karena saya yakin banget beliau bisa apa ya, bisa berhasil di bisnis ini dan bisa bantu banyak orang untuk bisa sukses bersama-sama. Nah makanya hari ini saya bertemu dengan Bapak atau Ibu. Bapak gimana kabarnya gitu. Jadi edifikasi balik teman-teman. Ya, ketika Anda sudah menerima edifikasi dari tim Anda edifikasi balik. Sehingga apa? Tim Anda juga memiliki nilai tambah di mata kawannya. Tim Anda memberikan nilai tambah di mata prospekannya. Seperti itu cara kerja dan cara prinsip dari edifikasi teman-teman ya. Clear ya? Ya, edifikasi itu sangat penting betul Bu ya. Ya, oke kita lanjut. Nah, termasuk kayak misalnya nih, tadi kan disampaikan ya, apa aja sih yang perlu diidentifikasi ya kan? Perusahaan, produk, bisnis, rekan bisnis ya. Termasuk acara teman-teman. Ya kayak gini, teman-teman menurut Anda acara BBKT ini bagus gak? Buat yang jawab bagus, ya. Pertanyaannya, kalau bagus, perlu gak diidentifikasi ke tim? Atau cuma sekedar hari Selasa jam 10 pagi Anda sudah masuk ke dalam ruangan, baru Anda tek-tekin. Nah, edifikasi itu adalah memberikan nilai tambah, menyatakan sebelum ketemu prospek. Artinya sebelum acara dilakukan, gitu. Ya. Jadi Anda bisa ngomong, guys, besok jangan lupa ya ada BBKT nih, gitu. Misalnya ya, atau mau grup meeting, atau mau acara FYP gitu ya. Kita yang ngebahas FYP deh, jangan BBKT deh. Atau bahas training, teman-teman. Ya, ketika Anda mengundang tim Anda untuk datang training, yang Anda lakukan bukan cuma sekedar, nanti hari Sabtu ada training di sini datang ya, bukan. Tapi Anda lakukan adalah apa? Edifikasi. Ketika di training ada banyak variabel di sana. Ada beberapa lah ya. Variabel yang pertama adalah eh, di training kita bisa dapetin apa. Yang kedua, siapa pembicaranya? Gitu. Nah, Anda perlu bisa memberikan nilai tambah atau mengverifikasi apa yang didapatkan di acara dan siapa pembicara teman-teman. Sehingga apa? Sehingga tim Anda lebih punya keinginan untuk hadir. Ya, gitu loh teman-teman ya. Sampai sini jelas ya. Nah, sama seperti halnya nanti nih, MC One Forward tanggal 16 Agustus. Buat teman-teman yang berada di Jabodetabek. Sudahkah Anda punya tiketnya? Sudahkah Anda memutuskan atau mengosongkan jadwal Anda, ya, membeli tiket, mengosongkan jadwal Anda, membeli tiket untuk one forwardnya, dan kemudian Anda putuskan untuk hadir bersama dengan tim Anda? Sudah belum? Atau Anda sudah punya tiketnya, tapi buat sendiri kok Tony. Kenapa Anda beli buat sendiri? Karena upline saya suruh. Nah, kalau seperti itu teman-teman, artinya Anda belum menyadari potensial loss yang bisa Anda terjadi jika Anda tidak mempromosikan acara MC One Forward. Ajaib Seven Fruit teman-teman bukan hanya tentang bagaimana kita nanti launching produk baru, bukan hanya tentang kita mendapatkan produk produk baru dengan harga promo, bukan teman-teman. Tapi bagaimana nanti ketika ada Pak Hendra, ada Pak Wilson, mereka berbagi visi dan misi. Apa produk yang kita akan jual? Kenapa produk ini mau kita pasarkan? Dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar menggongkan
produk ini. Anda belum nyampe ke sana. Jadi yang perlu dilakukan adalah apa? Ini nih, MC One Forward. Gas, teman-teman. Momen-momen penting untuk juga kemudian membangkitkan kembali semangat atau eh, ya semangat mula-mula dari tim Anda. Atau mungkin ada di antara Anda yang hari ini merasa galau, merasa gimana, merasa down, ya di bisnis MCI mungkin, di bisnis apapun lah. Anda mau ngapa-ngapain hidupnya kayaknya capek banget gitu kan? Hadir teman-teman. Bersama dengan ribuan member nanti kita sama-sama mendengarkan dan melihat paparan visi teman-teman. Bukan hanya omongan, tapi benar-benar ada satu action yang nyata dari MCI yang bisa membawa kehidupan Anda dan saya melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi teman-teman. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda memiliki tiketnya? Dan sudahkah Anda melakukan proses edifikasi terhadap acara di tanggal 16 Agustus nanti? Nah, apa yang saya lakukan barusan adalah proses edifikasi. Siapa dari antara Anda yang ketika mendengar tadi kemudian berpikir, aduh iya ya, gue mau datang ah. Atau jadi galau nih. Iya, tadinya nggak mau sama sekali. Aduh, pergi gaya, pergi gaya, pergi gaya, gitu. Ya, coba ketik dong di kolom komentar. Ya, sehingga Anda sudah sehingga saya mengerti bahwa oh, Anda tahu bahwa oh proses edukasi itu yang seperti itu. Ya. Yang dulu guys, aus. Hari yang mantap. Ah, oke lanjut ya. Lupa kan kita kan bahasnya kan kayak BPKT kayak kelas aja ya. Ini memang saya itu agak-agak susah sih kalau cuma kayak kelas biasa. Tapi ya, oke lah, yuk kita gas. Gimana? Kayak ketik dong di kolom komen. Ditanya nggak ada yang jawab. Kayak mana coba? Oke lanjut ya. Nah, prinsip dasar yang kedua adalah apa? Konsultasi. Konsultasi ini adalah aktif melakukan dan memberikan konsultasi, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar kita melakukan konsultasi kepada upline kita, tapi kita juga aktif memberikan konsultasi kepada tim kita. Gitu ya. Jangan hanya kita curhat terus ke upline, tapi member nggak dipikirin. Gitu. Ya. Jadi aktif melakukan dan memberikan konsultasi. Nah, ada beberapa poin teman-teman yang perlu dilakukan ketika kita melakukan konsultasi. Konsultasi itu adalah bertanya untuk mendapatkan solusi. Ya, teman-teman ya. Konsultasi itu adalah bertanya kepada upline leader Anda untuk mendapatkan solusi, bukan CGM. Apa itu CGM? Curhat, gosip, ataupun mempertanyakan apa yang disampaikan oleh leader Anda. Teman-teman, saya punya pengalaman pahit sih sebenarnya ya. Punya pengalaman pahit tentang yang namanya CGM ini. Ya, siapa korbannya, Ton? Saya dan tim saya itu korbannya. Apa yang terjadi, Ton? Saat itu teman-teman seperti teman-teman ketahui ya, eh, program Extra Plan itu baru diadakan oleh MCI. Ya, jadi program Extra Plan itu baru diadakan oleh MCI, baru ada yang namanya, ya kan bonus Extra Plan itu kan cuma dua, ya teman-teman ya. 10% omset kaki yang ngejar, 10, pokoknya 10% omset pasangan, sama cash reward, gitu. Ya, ketika Pak Wendy, Pak Yohanes ngingetin saya untuk ton jalan extra plan gitu ya. Saya mempertanyakan pilihan mereka. Buat apa? Bukankah lebih baik kita fokus di basic plan aja? Gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi teman-teman? Pak Wendy, Pak Yohanes, leader-leader lain, ya kan, mereka fokus mengembangkan extra plan. Mereka menjalankan extra plan. Dan kemudian yang terjadi apa teman-teman? Saya tidak terlalu mengedukasi tim saya. Karena bagi saya mempertanyakan extra plan itu teman-teman. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika banyak leader-leader yang kemudian udah menjadi eksekutif, menerima cash reward 1/4 miliar, dan kemudian menjadi leader crown yang sudah mendapatkan cash reward 1 miliar. Disitulah saya mulai menyadari kebodohan saya. Atau, saya nggak bilang kebodohan lah ya. Saya menyadari kesombongan saya sebagai seorang elite. Saya merasa nggak perlu lah. Dengan bonus kamu udah cukup kok. Apalah kejar-kejar itu lagi? Ja. Nanti juga pasti nyampe. Ja. Tapi teman-teman ternyata saya dibukakan oleh satu fakta. Dikatakan oleh, saya lupa Pak ini Pak Yohanes yang bilang ke saya gini. Bro, kalau lu lambat, artinya tim lu juga lambat. Ketika lu cepat, tim lu juga cepat. Gitu. Maksudnya, saya masih belum paham. Padahal udah sering ngajarin, tapi kadang-kadang kita punya blind spot ya teman-teman ya. Ya, makanya saya juga butuh mentor gitu. Kadang-kadang kita punya blind spot yang kita kagak bisa lihat, dan orang lain melihat itu. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau lu cepat jadi eksekutif, artinya di tim lo, itu udah banyak yang setengah-setengah minimal. Artinya pasti udah ada yang udah jalan setengah jalan. Kalau lu udah jadi eksekutif. Ketika lu jadi kronton,
Artinya di tim itu udah setengah jalan untuk menjadi crown juga. Nah, kalau lu nya lama, artinya lu nggak ngajak ke tim lu, artinya lu sedang menghambat perkembangan tim lu. Tapi kalau misalnya lu gas dari awal, Ton, maka lu tuh sebenarnya tuh sedang, nah kami kan ngomongnya golu-golu ya, teman-teman jangan tiru sama plan ya, kalau misalkan tidak terlalu dekat ya. Jadi, kalau lu cepet, Ton, maka tim lu juga akan cepet ngejarnya. Gitu. Akan cepet nyampenya, yang jadi akan lebih banyak di jaringan lo. Oh iya, masuk akal. Dan disitulah teman-teman saya langsung gas. Apalagi saya disentuh sama Parti Junarta kan waktu itu kan. Udah biarin si Tony, biarlah dia jadi crown terlama, tertua di jaringan kita. Wah, panas saya teman-teman. Dan akhirnya saat itu juga, waktu itu masih zaman-zaman saya setiap malam hari Senin itu bikin training buat tim. Saya bilang ke tim minta maaf, ya. Maaf ya, saya salah. Maaf ya, saya bla bla bla. Saya tidak edukasi karena saya bla 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 bla. Saya minta maaf ke tim. Ya, dan kemudian tim juga menyadari bahwa apa itu pentingnya extra plan dan seberapa besar dampak dari extra plan itu terhadap bonus teman-teman ya, buat bonus mereka. Akhirnya mereka juga kemudian bergerak, kami bergerak bersama-sama, deng 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 eksekutif dan kemudian crown teman-teman. Ya, jadi ketika kita MCI ya, MCI melakukan satu program, teman-teman tuh jangan mempertanyakan, udah gas aja teman-teman. Ya, ibarat kata tuh kayak ada nih, kan misalnya ada 5 ekor katak di seberang sungai. Ya, 3 dari katak tersebut pengen ke seberang sungai. Berapakah sisa katak di tempat yang pertama? Ya, ada 5 katak, yang 3 pengen ke seberang. Berapa sisa katak yang ada di tempat pertama? Hmm. Jawabannya adalah tetap 5. Karena yang 3 itu cuma pengen doang. Tapi dia masih mempertanyakan, bisa gak ya gue nyebrangnya? Perlu gak ya? Bla 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 bla. Perlu gak gue ke sono? Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada satu aja ya katak yang melompat tuh berenang. Ya, yang 4 masih mikir-mikir. Nah, yang bisa nyampe siapa? Yang kodok yang satu itu yang melakukan tindakan nyata, teman-teman. Yang ngegas aja. Jadi, pada saat di bisnis MCI, kalau kita gila-gilaan, resikonya itu cuma kaya. Gitu. Ya, resiko ketika kita gila-gilaan di bisnis MCI adalah kaya dan banyak uang. Itu resikonya. Oh, enggak kok resiko ditolak. Ah, itu mah bukan resiko, itu mah proses. Resikonya itu adalah kaya. Lu siap nggak siap, lu bakal kaya. Gitu. Ya, lanjut, lanjut. Lanjut, kita nggak usah pakai motivasi-motivasi di sini ya. Di BBKT kita fokusnya adalah ada agar Anda mengerti. Ya, jadi bukan curhat, bukan gosip, ataupun mempertanyakan. Jadi jangan juga Anda konsultasi telepon kapten Anda untuk curhat atau ngegosip ya. Buang waktu Anda 1 jam, 2 jam untuk curhat. Jangan, teman-teman ya. Fokus untuk yang namanya perkembangan bisnis Anda. Oke? Nah, apa yang perlu diperhatikan saat kita memberikan konsultasi? Yang pertama adalah ini teman-teman ya. Selalu berpikir positif. Ya, selalu berpikir positif. Saya akan buka ketiga-tiganya ada 3 poin teman-teman. Satu berpikir positif, kedua adalah tidak melabel tim Anda, dan ketiga adalah sabar. Ya, berpikir positif, tidak melabel tim Anda, dan kemudian sabar. Nah, apa yang terjadi jika seseorang member konsultasi ke atau jangan seorang member lah. Apa yang terjadi ketika Anda sedang mumet otaknya, Anda lagi pengen konsultasi kepada leader Anda pergi menghubungi leader Anda telepon dia, Anda chat dia, Anda ketemu sama dia, Anda dalam kondisi lagi negatif, pengen butuh solusi, tiba-tiba leader Anda lebih negatif daripada Anda. Wah, iya memang sih sekarang tuh. Wah, iya. Oh, emang kagak mungkin. Wah, dia mah memang parah. Wah, nah, apa yang akan terjadi teman-teman? Stres gak lu? Stres pasti. Udah stres tambah stres lagi karena apa? Leadernya negatif. Pikirnya selalu nggak bisa, nggak mungkin. Abla, 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 abla. Teman-teman, jadi ketika Anda melakukan yang namanya memberikan konsultasi juga Anda perlu untuk yang namanya berpikir selalu positif. Ya, teman-teman ya. Saya ada pernah mendengar atau menonton sebuah podcast yang goblok banget orang ini ngomong. Ini saya ngomong karena saya kesel sih dengan statement-statementnya dia. Orang ini goblok banget. Dia hanya hidupnya beruntung aja. Tapi dia menggunakan keberuntungan itu posisinya dia untuk ngomong sesuatu kepada orang-orang yang banyak nonton podcast dengan kondisi otaknya masih belum bertumbuh bagus. Di mana kebanyakan hanya menelan informasi saja tanpa mereka mengunyahnya atau menyaringnya lagi. Cuplikan sih, tapi dari cuplikannya saya udah ngerti lah standarnya dia seperti apa. Kata dia, orang yang paling berbahaya di muka bumi ini adalah apa? Motivator. Kata dia gitu. Kalau saya bisa, maka Anda juga pasti akan bisa. Memberikan janji surga katanya. Bla 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 bla. Tenang, tenang, tenang. Teman-teman,
kita di dunia, intinya gini, kita hidup di dunia teman-teman. Sudah terlalu banyak orang-orang yang negatif, yang meremehkan kita, yang merendahkan kita. Sudah banyak orang di luar sana yang meragukan kita. Tapi sedikit orang yang bisa berpikir positif tentang kita dan mau membagikan kepositifan itu kepada kita, mengingatkan kita untuk tetap berpikir positif, teman. Ya, orang itu dengan mudahnya bilang di podcastnya, jangan terlalu dengan kata-kata motivator. Ya memang sih kata-kata motivator memang kadang-kadang terlalu indah untuk didengar, tapi itu membangkitkan hasrat kita, gitu. Membangkitkan semangat kita. Daripada kita dengan orang-orang yang bilang, ah lu mah, yang saking jujurnya, bukan jujur sih, saking memang mulutnya aja kagak 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 disekolahin kan, mulutnya tuh tong sampah semua kan. Dia bilang, ah lu tuh nggak bakal bisa, goblok, lu tuh tolol, lu tuh nggak bakal bisa. Daripada kita dengan gitu teman-teman, lebih baik kita dengan apa yang kita yang bilang kayak gini, Ton, lu pasti bisa, gue yakin lu pasti bisa. Asalkan lu mau benar-benar fokus, lu mau benar-benar. Karena kan ada kadang-kadang kemis ya. Susah, hidup miskin, hidup susah, ada polanya. Jadi orang sukses, orang kaya pun ada pola. Selama ngikutin polanya teman-teman, yakinlah nggak akan semiskin orang-orang yang ngikutin pola miskin. Kita lagi ngomongin apa sih? Konsultasi ya. Oh ya. Jadi berpikirlah positif, selalu berpikir positif. Kok nggak mungkin kata siapa? Gimana cara supaya mungkin? Dulu nggak mungkin besi bisa terbang, pesawat terbang ada. Dulu nggak mungkin cuman pakai tiang tiang apa besi gitu ya, terus dipakein kain, orang bisa terbang, orang bisa main gantole. Dulu nggak mungkin bisa menjelajahi samudra, sekarang ada kapal laut. Dulu nggak mungkin menjelajahi samudra itu cuma 1 hari, sekarang ada kapal boot. Kalau semua orang kagak, gua dan saya yakin percaya dan saya yakin dan percaya teman-teman, pasti di momen-momen penemuan-penemuan itu teman-teman, ada orang-orang positif yang mengatakan kepada Thomas Alva Edison, lu pasti bisa ciptain lampu. Kolonel Sanders setua-tuanya dia, saya nggak tahu dia hidup menyendiri apa enggak, tapi pasti ada beberapa orang yang percaya sama dia kalau lu pasti bisa. Lu pasti bisa, Sanders. Pasti ada lah restoran yang bakal nanti bakal beli sama lu. Mungkin orang itu saat itu masih ragu juga sama si Sanders, tapi karena kata-kata yang keluar dari mulutnya ada kata-kata yang positif, teman-teman. Yang terjadi apa? Kepercayaan diri itu muncul. Angin surga, yes. Hanya hanya sebagai angin surga ketika belum terwujud, tapi ketika sudah terwujud, udah jadi surganya, benar-benar surga, teman-teman. Makanya buat teman-teman di sini juga ya, ketika Anda bersama bertemu dengan tim Anda, mungkin dulu saya pernah juga belajar untuk sarkas, teman-teman. Hmm, Seolah-olah kayak pengen nge-push tim dengan cara kayak meremehkan gitu, tapi ternyata nggak bagus. Ya, sikap sarkas itu ternyata tidak bagus untuk perkembangan tim. Yang perlu dilakukan adalah apa? Pygmalion Effect. Bagaimana kita memberikan pujian, bagaimana kita memberikan kata-kata positif di momen-momen yang tepat. Itu yang paling penting untuk bisa dilakukan. Dan hal itu hanya bisa dilakukan ketika apa? Kita bisa berpikir secara positif sebagai seorang leader. Ya, itu catat ya. Jadi selalu berpikir positif. Dan yang kedua adalah apa? Jangan label tim Anda. Maksudnya apa? Aduh, tim gua ini Kotonia. Dia tuh orangnya tuh gini-gini. Paling juga dia angkat-angkat ayam. Terserah dia mau angkat-angkat ayam. Tapi lu jangan pikir dia angkat-angkat ayam. Aduh, dia nggak bakal bisa waktu dia orang susah. Ya, ketika lu kita bilang dia nggak akan bisa, maka hati kita, pikiran kita akan berkata dia ini nggak akan bisa. Ketika pikiran dan hati mengatakan dia tidak akan bisa, maka menurut Anda, apakah effort yang kita keluarkan akan besar atau kecil? Kalau kita sudah yakin bahwa orang ini tidak mungkin, apakah Anda akan berjuang untuk dia? Tidak. Seseorang akan mengejar, seorang pria akan mengejar seorang wanita ketika dia yakin bahwa wanita ini diciptakan untuknya. Ya elah, tipis banget dah. Tapi kalau seorang pria itu mengatakan, ah kayaknya bukan, nggak mungkin dah. Kayaknya dia nggak mungkin mau sama gua. Apakah pria ini akan mengejar mati-matian, akan melakukan yang terbaik untuk wanita ini? Nggak mungkin. Jadi jangan melabel tim Anda dengan hal yang negatif. Tapi Anda boleh melabel tim Anda dengan mengatakan, wah ini pasti jadi nih, wah ini pasti sukses nih. Sehingga apapun yang Anda lakukan, itu yang terbaik untuk mereka. Dan ketika Anda melakukan yang terbaik untuk mereka, ada tulus, wah emosinya, energinya, auranya teman-teman itu akan memancar, teman. Akan dirasakan oleh tim Anda. Sehingga apa? Mereka pun juga, ya harapannya ya, mereka akan memberikan yang terbaik juga dari sisi dari kehidupan mereka. Gitu. Itu poin yang paling penting ya, jangan melabel tim Anda. Dan kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Apa tadi ya?
Sebelum saya buka slide yang aku buka ini sih. Oh ya, dan kemudian adalah sabar. Ya. Dan membangun tim dan memberikan konsultasi, sabar. Ya, jangan sampai Anda tersulut emosi. Ketika misalkan mungkin di dalam jaringan itu tim Anda ada yang konsultasi tentang jaringannya, ya, oh, terus mungkin ada berantem berantem, Anda perlu sabar. Anda perlu bisa meletakkan kaki Anda di posisi tengah-tengah netral. Gali dulu, emang apa yang terjadi? Maksudnya apa? Oh, kok bisa begini? Dia ngerti gak posisinya? Bla bla bla. Anda perlu sabar. Yang tiba-tiba langsung memberikan solusi. Oh, kayak gitu mah gampang, gini 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 aja. Jangan, teman-teman. Kerangka berpikirnya disusun dulu buat tim Anda. Dulu saya juga seperti itu. Ya kan udah berproses di network marketing dari tahun 2003 ya teman-teman ya. Sehingga ketika jalankan bisnis ketika udah mulai apalagi udah punya peringkat ya misalnya kan udah jadi elite diamond kan merasa udah masalah mah gampang kayak kecil gitu ya. Tapi saya nggak mengajarkan kerangka berpikirnya. Sehingga terjadi apa? Setiap ada problem, balik ke kita, balik ke kita. Bahkan kadang-kadang mereka jadi males konsultasi ke kita karena nanti juga paling juga dibilang begini doang. Ya meskipun cuma begitu doang. Gitu ya. Jadi kita perlu sabar ya. Sampai sini jelas? Yang jelas ketik satu dong. Yang jelas ketik jelas di kolom komentar. Yuk, saya butuh inisiatif Anda dan keterlibatan Anda ya. Yang jelas ketik jelas di kolom komentar. Yaitu tentang yang namanya konsultasi ya, berpikir positif, tidak menebal tim Anda dan juga kemudian sabar. Dan yang ketiga adalah apa teman-teman? No cross lining ya. No cross lining. Maksudnya apa no cross lining, kawan? Nah, sebelum saya bahas no cross lining itu maksudnya apa, saya bahas dulu cross lining itu apa maksudnya. Cross line itu maksudnya apa? Cross line itu ibarat kata seperti ini. Saya dan Anda sama-sama membernya Pak Yohanes gitu. Ya. Saya sama Anda. Nah, cuman Anda tidak di jaringan saya atau saya tidak di jaringan Anda. Itu namanya kita cross line gitu. Ya. Anda bukan upline saya atau Anda bukan downline saya. Saya bukan upline Anda atau saya bukan downline Anda. Itu arti kita cross line. Satu bapak, satu ibu. Salah ya. Kok satu bapak beda mah? Ngaco. Maksudnya kita beda jalur. Itu cross line. Ya, jalur lain kita cross. Ya, kita beda jalur gitu ya. Nah, maaf ya tadi salah ngomong ya. Jadi, no cross lining itu maksudnya apa? Thank you ya udah yang udah chat jelas jelas. Makasih makasih makasih. Jadi no cross lining itu maksudnya apa? Ketika kita ketemu di bisnis MCA, kita ketemu di pertemuan, kita pasti berjumpa dengan orang-orang yang bukan satu jalur sama kita, bukan apa yang kita ataupun bukan domainnya kita. Nah, itu namanya cross line. Nah, kita tidak boleh melewati batas. Ya, kita tidak boleh melewati batas. Apa yang tidak boleh dilakukan, Kotonis, sesama cross line? Coba ya. Yang pertama adalah kita tidak membicarakan bisnis atau jaringan masing-masing. Jangan pernah Anda ketemu teman tim Anda, cross line Anda di pertemuan terus nanya, gimana tuh? Yang saya bahas dulu. Ya. Tidak bicarakan bisnis atau jaringan masing-masing, tidak konsultasi ke crossline dan tidak curhat ke crossline. Jadi artinya adalah gimana bisnisnya, MCI-nya lancar ya, udah tembus di berapa tiket? Nah itu nggak boleh teman-teman. Ya kita tidak membicarakan bisnis atau jaringan masing-masing. Apalagi bisnis lain dengan crossline-nya, itu fatal hukumnya ya. Ya kita tidak membicarakan bisnis atau jaringan masing-masing. Jangan nanya jaringannya berapa, bonusnya berapa. Peringkat boleh nggak? Peringkat boleh lah, ya kan. Belajar boleh nggak? Belajar boleh lah. Tapi lebih baik belajar dan tanya ke upline gitu ya. Nah, tidak konsultasi ke crossline. Jangan Anda cerita, aduh, aku lagi galau nih. Timku lagi gini, 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 gini. Gitu, teman-teman. Karena apa? Karena di sini siapa yang pernah kerja? Pernah kerja, ya, pernah kerja ya. Oke. Nah, di kantor, ketika kita curhat tentang bos, teman kita bilang apa? Iya, sama gue juga. Gitu loh, teman-teman. Ya, karena bagi mereka nggak ada kepentingan. Anda mau sukses nggak sukses, Anda mau stres nggak stres, Anda mau resign nggak resign, itu tuh nggak pusing mereka. Ya, kalau bukan atasan, mereka nggak akan mikirin Anda. Kalau sesama rekan kerja gitu kan. Aduh, stresnya gue di kantor. Iya, gila, gue juga capek banget tuh. Parah banget nih kita kerjaan di kantor sekarang. Blablabla. Nah, ketika Anda curhat atau konsultasi ke crossline, kalau crossline-nya bagus, Anda beruntung. Tetapi kalau crossline itu adalah crossline yang noob, crossline yang, ya, tanda kutip, sebenarnya banyak dari antara mereka itu nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata memberikan dampak yang kurang positif. Ya, itu akhirnya bisa sama-sama semaput, sama-sama mate, teman-teman. Atau dia tetap gas, Anda yang semaput.
karena semangat Anda mati karena kata-kata dari crossline Anda. Ya, jadi ya kadang-kadang nggak sengaja, tapi kadang terjadi. Sering kali terjadi, teman. Bukan kadang. Ya, sering, seringnya yang mereka nggak sengaja lah. Dan itu sering terjadi. Jadi pastikan Anda tidak curhat, tidak konsultasi ke crossline, tidak ngomong bisnis ke crossline, dan tidak membahas jaringan crossline. Apalagi membahas jaringan Anda ke crossline. Apalagi ngomongin bisnis Anda, ngomongin bisnis jaringan Anda ke crossline. Apalagi curhat tentang bisnis Anda ke crossline. Apalagi curhat tentang keluarga Anda ke crossline. Apalagi kalau curhat tentang keluarga Anda ke crossline yang beda, bukan cuma beda jaringan, beda gender lagi. Gitu. Ya. Jadi jangan membicarakan hal-hal tersebut dengan crossline. Karena kadang-kadang bukan karena seringkali crossline tanpa sengaja membunuh bisnis Anda. Tapi kalau crossline yang membunuh bisnis ya masih wajar sih daripada upline yang membunuh bisnis downline-nya sendiri. Ya, karena apa? Karena melebetin dan terlalu negatif ya. Hati-hati itu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak membicarakan hal-hal seperti itu dengan crossland. Kok, tapi emang kok gitu artinya saya nggak boleh ngobrol kok sama crossland? Boleh dong, coy. Siapa bilang nggak boleh ngobrol? Boleh tetap ngobrol ya. Yang bisa dilakukan apa aja kok Tony? Nah, saling menyemangati. Boleh nggak? Boleh ketemu di kantor. Hai, apa kabar? Gas yuk kita go Korea. Itu boleh nggak? Boleh banget. Justru ini yang kayaknya kurang nih di crossland kita nih ya. Ketemu pura-pura kayak apa? Kayak nggak kenal. Padahal saya ketemu ketemu di kantor ya. Kalau ketemu teman-teman di kantor atau ketemu di pertemuan, ketemu lagi, saya, hai, sukses ya buat kita ya. Gitu teman-teman saling menyemangati itu yang bagus ya. Saling menghargai, tidak melewati batasan ya. Dan kemudian bersaing secara positif gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh kita sebagai crossline. Kenapa? Karena kita satu bapak, satu ibu, MCI. Ya kan? Pak Yohanes dan Bu Ana. Oh enggak ya. Nah, berartinya apa? Kita itu adalah keluarga. Kalau kita berbicara tentang kayak marga-margaan, teman-teman ya. Kalau kita berbicara tentang marga, marga kita sama teman-teman, marga MCI. Maka sebagai sesama keturunan dari MCI, kita perlu untuk yang namanya saling menghargai, saling menghormati, saling menyemangati sesama marga. Gitu. Sampai sini jelas ya? Jadi jangan sampai sama-sama harga tapi kok kayak nggak kenal gitu. Kita perlu belajar kayak orang-orang zaman dulu ya. Kalau misalkan saya nonton film-film Dracin gitu kan, Marga Luo, Marga Yang, Marga Wang. Mereka punya satu keperkumpulan sendiri. Ada satu yang berani nyolek Marga Wang, satu kompi Marga Wang datang untuk nyerang gitu kan. Itu yang perlu dilakukan teman-teman. Ya, jadi kita perlu saling menyemangati, saling menjaga, saling menguatkan. Itu yang bisa dilakukan kita sebagai cross line. Ya. Oke, ini masih ada lagi ya nih. Oke, teman-teman ya. Dan juga menjadi pemain tim yang baik. Nah, maksudnya apa kok Tony? Maksudnya di sini saya berbicara tentang yang namanya pertemuan, menjadi pemain tim yang baik. Teman-teman, ketika di kota Anda ada FYP, ada training, yang ada kan mungkin bukan leadernya Anda. Anda perlu tahu tentang esensi dari acara-acara yang ada. FYP membantu Anda dan tim Anda mengundang prospekan untuk datang kemudian bisa di-closingkan oleh Anda. Karena dibantu presentasi oleh leader yang hadir. Gitu. Oke? Oke. Demi Yongger. Oke? Oke. Ya. Jadi training for victory. Dengan training for victory, kita bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah berhasil di bisnis MCI. Dengan bayar Rp45.000. Dan itu pun Anda dapat snack yang harganya Rp80.000 sampai Rp100.000. Loh, emang snack semahal itu kok? Ya di pasar murah teman-teman. Di hotel mahal. Di hotel itu bayar snack itu 85.000 sampai 120.000 saat ini. Tergantung hotelnya. Ya, jadi, ngapain Barton Training mahal-mahal? Ya Anda nyicipin lah itu snack hotel yang mahal itu. Plus, Anda mendapatkan pembelajaran dari leader-leader yang hadir. Anda mendapatkan semangatnya. Anda tahu apa yang mereka alami. Anda tahu apa yang mereka lakukan untuk mengovercome masalah atau keadaan yang mereka hadapi saat itu. Dengan bayar Rp45.000. Jadi meskipun mungkin bukan leader Anda yang bikin, datang hadir. Karena yang untung ketika hadir, Anda. Tapi kok leader saya nggak hadir? Sebodoh teuing. Karena di bisnis MCI, ini adalah
bisnis saya sendiri. Ketika Anda login di website Anda, website MCI, Anda masukkan username Anda masukkan passwordnya Anda pencetlah login, Anda pencet network. Yang terlihat di situ adalah apa? Nama Anda di paling atas dan tim Anda. Anda tidak melihat nama apa yang Anda di situ. Jadi ketika Anda hadir bersama dengan tim Anda di pertemuan, artinya yang mendapatkan manfaat adalah Anda dan timnya Anda. Tetapi jika Anda tidak datang dan Anda tidak mengedifikasikan setiap pertemuan yang ada, maka yang tidak mendapatkan manfaat adalah Anda dan tim Anda. Clear ya? Mari kita sambil buka kalau gitu ya. Ntar teman-teman ya kita buka. Kita buka halaman. Oh enggak ya. Ntar. Ntar ya teman-teman saya bukain ya. Mumpung ini kita lagi bahas ya. Kita buka di sini ya teman-teman. Sebentar ya. Nah, siapa nih yang nanti bakal ikutan Victoria's Leader Camp di Bali? Gratis! Bali gitu ya. Nah, yuk kita lihat event. Mudah-mudahan teman-teman ya bisa berangkat bareng sama kita ya ketemu di sana ya di Bali ya. Oke, nah MAC. Siapa yang belum daftar? Mohon maaf, udah nggak bisa daftar setahu saya. Ya, upcoming event, webinar nih, 31 Juli nih. Bu Koklina sebagai host dan guest speaker kita Bu Linda Panggabean. Ya, di mana kemarin tuh sempat bikin tapi signal ancur-ancuran ya teman-teman ya. Ya, saya nggak tahu dah. Nah, Bu Bu Linda Panggabean ini teman-teman mencapai peringkat eksekutif elit itu pure dia melakukan secara online full karena anaknya tuh banyak teman-teman ya. Nah di sini akan dibagikan nanti di webinar di hari Kamis. Buat teman-teman yang pengen belajar, bukan pengen belajar ya, pengen kaya, saran saya ikutan kelas webinar ini. Ya gratis di Facebooknya VSN ya teman-teman ya. 31 Juli jam setengah 8. Gitu. Terus sudah ya. Apaan sudah Bu Linda? Apanya yang udah Bu Linda? Nah, nanti mudah-mudahan materinya sama ya. Karena kemarin tuh waktu saya tonton kan ngacak adut tuh signalnya. Waduh, mudah-mudahan ya. Ini Bu Lindanya hadir di BPKT. Tuh, teman-teman, Bu Linda aja masih datang dari BPKT, teman-teman ya. Ya, pembicara kita. Nanti di hostin sama top leader saya nih dari Taiwan, Ibu Koslina ya, Executive Aid juga. Ya, leader MCI yang ibu rumah tangga awalnya. Nggak ngerti tentang MCI. Sekarang bisa punya mobil Mercy di negara lain ya. Luar biasa keren. Nah, ini kalau untuk event-eventnya, nih teman-teman ya kita lihat-lihat semua event ya. Anda bisa manfaatkan nih. Nanti tanggal 3 Agustus ada Bu Ida, Ibu Lina, Ibu Mary Kurniawan Sow, dan juga Ibu Yanulita Tiarasari. Ya, Bu Yanulita ini punya testimoni itu keren banget teman-teman ya. Dia itu sempat menjadi ratu ratu obat. Nggak, dia punya ada beberapa penyakit lah yang beliau alami dan kemudian sehat melalui bisnis produk MCA ya. Ini di Bekasi tanggal 3 Agustus. Kemudian di Padang ya, ini ada FYP. Siapa nih di Kota Padang? Ada Ibu Tanti Tahir dan Bu Erling Erlinda dan dibantu sama Bu Fitri Ibu Fitri Yuvianti. Nah, di Garut nih teman-teman Jawa Barat ya, nanti akan ada tanggal 3 Agustus juga ada Bu Luffy, ada Bu Vera, Bu Lia Agustin dan juga Bu Wilda Sahila ya. Terus di Pekanbaru ada Ibu Melvi, ada Ibu Hasyanita dan juga dibantu sama Ibu Willy Murdeni. Wah, ini orang-orang hebat semua nih ya. Aduh. Eh, kok Bu Willy Murdeni? Berbista? Willy yang sama kah? Ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan pertemuannya. Jangan sampai teman-teman itu eh, nggak bisa. Nanti saya perlu tanya nih, Bu Willy Murdeni itu Rubistar kah? Bukannya elit kah? Ya, teman-teman ya. Ya udah, intinya teman-teman manfaatkan, datang ke pertemuan. Siapa yang rugi kalau misalkan tidak datang? Saya. Anda sendiri, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman datang ke pertemuan. Edifikasikan kepada tim Anda. Bagaimana cara mengedifikasikannya? Seperti saya lakukan tadi. Itu. Oke? Oke. Oke? Oke. Ya, teman-teman. So, eh itu aja teman-teman untuk hari ini.
Materi kita sudah selesai tentang 3 prinsip dasar. Semoga apa yang saya sampaikan itu saya bagikan kepada Anda bisa membantu Anda untuk bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi di bisnis MCI, bisa membantu Anda untuk mewujudkan impian-impian Anda bersama dengan keluarga, bisa membantu Anda untuk melunasi hutang-hutang keluarga mungkin kalau yang ada ya, dan juga untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarga Anda ya, teman-teman ya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk acara hari ini, BBKT hari ini belajar bareng saya, Tuhan, Koko Tony. Terima kasih untuk semua ilmu yang telah kau izinkan untuk saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir, teman ya Tuhan. Terima kasih untuk semua insight-insight yang telah kau bagikan kepadaku juga Tuhan, sehingga aku bisa membagikan yang terbaik untuk teman-teman di BPKT pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Kak, saat ini kami sudah akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan berikanlah kami kemudahan-kemudahan dalam kami menjaga bisnis MC kami, sehingga kami juga bisa melahirkan lebih banyak lagi orang-orang yang sukses melalui bisnis MC Tuhan. Dan tentunya juga Tuhan, dengan kami banyak melahirkan orang yang sukses, di sana juga kami kemudian bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih hebat lagi Tuhan, sehingga kami bisa menjadi cahaya yang lebih terang lagi Tuhan di dalam kondisi yang lagi gelap ini, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemukan dengan kami dengan orang yang tepat, ya, pertemukan kami dengan orang-orang yang mau serius menjaga bisnis MCI, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang mau mencoba produk MCI demi kesehatan yang mereka ya Tuhan. Berikan closingan yang bertubi-tubi bagi kami Tuhan, dan berikan closingan yang bertubi-tubi juga bagi tim kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin guys. So, teman-teman, thank you for today. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di BBKT Selasa depan. Buat teman-teman ingat tanggal 16 Agustus kita akan datang di acara MCI One Forward. Pastikan teman-teman sudah punya tiketnya dan kita bertemu di sana bersama dengan leader-leader MCI lainnya. Saya Tony Sandur ini, salam maksimal dan better life with Millionaire Club Indonesia. Dadah. Bye-bye guys. Bye-bye.